Perkenalkan, nama saya Rusmawati Bundatu dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Praktikum pertama dan praktikum kedua. Di sini saya akan merangkai kabel UTP model cross dan model strike, di mana kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya, berfungsi untuk menghubungkan device yang sama. Sedangkan kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Sedangkan pada kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya, berfungsi untuk pemasangan device yang berbeda. Kemudian setelah merangkai kabel cross dan kabel strike, kita hubungkan ke switch dan juga komputer. Jika pada komputer dan switch menyala, itu berarti kabel yang kita rangkai sudah benar. Kemudian praktikum ketiga dan keempat yaitu menghubungkan jaringan LAN menggunakan kabel UTP dengan switch dan juga wireless. Pertama-tama kita hubungkan kabel UTP dari komputer ke switch yang digunakan, kemudian kita buat IP address-nya. Setelah membuat IP address, kemudian kita lihat di status IP address yang digunakan. Kemudian IP address yang tadi kita buat, kita uji coba di command from. Jika pada command from muncul reply from, itu artinya IP address yang tadi kita buat berhasil. Kemudian yang selanjutnya kita uji coba di LAN Messenger. Yang pertama, kita ganti nama akun pada LAN Messenger, kemudian kita hubungkan ke komputer lain yang terhubung dengan LAN Messenger. Kemudian kita kirim pesan. Jika pesan sudah terkirim, itu artinya jaringan LAN sudah terhubung. Kemudian praktek keempat yaitu men-setting jaringan internet menggunakan wireless access point, TCP IPv4 IP address, kemudian kita hubungkan dengan browser. Langsung saja kita restart terlebih dahulu wireless yang akan kita gunakan, kemudian kita hubungkan menggunakan komputer. Kemudian kita masuk ke browser, kita ketik 192.168.0.1. Kemudian pada tampilan login kita masukkan username dan password admin. Nah, kita lakukan langkah selanjutnya sampai kita mengganti password menggunakan password yang kita pakai dan nama yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan nama, kelas B, dan password 1 sampai 8. Kemudian kita tunggu pemrosesan sampai selesai. Nah, setelah itu kita kembali ke start, kita buka WiFi, kemudian kita buka WiFi kelas B. Kita login. Setelah terhubung, kita periksa IP address yang digunakan. Dengan cara kita masuk ke Ethernet, kemudian kita klik status, kita pilih, kemudian kita lihat IP address yang digunakan. Setelah itu, kita buka browser kembali. Jika pada browser sudah terhubung, misalkan kita buka YouTube, kemudian YouTube tersebut sudah terhubung, itu artinya simulasi yang kita lakukan berhasil. Kemudian kita masuk ke praktikum kelima, yaitu mereview kembali apa yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu merakit kabel crossover lalu dites pada jaringan dengan topologi seperti praktikum pertama, di mana kabel cross itu memiliki ujung yang berbeda. Kemudian kita hubungkan ke komputer dan switch. Kemudian yang kedua itu kabel strike, di mana pada ujung kabel strike memiliki ujung yang sama. Kemudian kita hubungkan ke switch dan komputer. Seperti yang saya katakan bahwa di praktikum kelima adalah mereview kembali apa yang sudah kita lakukan. Kemudian saya akan masuk ke dalam praktikum ke-6, yaitu yang pertama yaitu simulasi topologi jaringan LAN menggunakan kabel strike dan juga menggunakan switch. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 switch, di mana switch 1, switch 2, dan switch 3 kita hubungkan. Setelah itu kita buat IP address, kemudian kita cek IP address yang kita buat di status. Di sini kita menggunakan 2 atau 3 komputer. Kemudian kita buka LAN Messenger, kita masuk ke akun untuk mengganti namanya. Setelah itu kita hubungkan. Nah, kemudian kita kirim pesan ke komputer yang satu. Jika pesan sudah terkirim, itu artinya sudah berhasil. Kemudian yang kedua itu simulasi topologi jaringan LAN menggunakan wireless access point. Di sini kita menggunakan 3 wireless 1, wireless 2, wireless 3. Pada tiap wireless kita hubungkan masing-masing. Setelah terhubung pada wireless 1, kita hubungkan ke TP-Link. Begitupun dengan wireless 2 dan wireless 3. Kita masuk ke browser, kemudian kita ketik 192.168.0.1. Maka akan muncul tampilan login. Di situ username dan juga password kita ketik admin.
Di sini kita akan mengubah nama admin menggunakan nama yang akan kita pakai dan juga password yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan nama kelas dan juga passwordnya 1 sampai 8. Kemudian setelah itu oke. Setelah membuat jaringan WiFi, kemudian kita kembali ke start, kita buka WiFi kelas B, kita masukkan password yang sudah kita buat. Kemudian kita hubungkan. Jika sudah terhubung, kita masuk ke aplikasi La Messenger. Sama seperti sebelumnya, kita ganti akun, kemudian kita kirim pesan ke komputer yang lain. Jika pesan terkirim, itu artinya sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke praktikum 7. Yang pertama, pengertian hosting dan domain. Yang kedua, menyebutkan 3 layanan yang ada pada hosting dan juga domain beserta kegunaannya. Di sini saya menggunakan aplikasi yang pertama yaitu AdHosting. Kemudian ini fitur yang dimunculkan pada hosting. Kemudian ini fitur yang disediakan oleh domain. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu Dracola. Ini fitur yang tersedia dalam domain. Kemudian ini fitur yang tersedia di hosting. Kemudian aplikasi yang ketiga itu Keywords. Ini fitur yang tersedia pada domain. Kemudian ini fitur yang tersedia di hosting. Kemudian kita masuk ke praktikum ke-8. Pada praktikum 8 ini, pada awalnya kita sudah memiliki domain, di mana selanjutnya itu kita akan membuat subdomain. Kita cari subdomain, kemudian kita masukkan nama yang akan kita gunakan. Setelah membuat subdomain, kita copy, kemudian kita bawa ke tab yang baru. Di tab yang baru masih error, jadi untuk mengkonekkan subdomain yang telah kita buat, kita kembali ke menu utama, kemudian kita cari subdomain yang kita buat. Kemudian pada tampilan tersebut kita klik upload untuk kita cari aplikasi domain Puskesmas, kemudian kita upload masuk. Setelah terupload maka akan muncul tampilan Puskesmas Shift. Nah, pada Puskesmas Shift ini kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah diekstrak, kita klik pada Puskesmas untuk membuka file yang ada di dalam. File yang terdapat pada Puskesmas tersebut akan kita pindahkan ke subdomain yang telah kita buat. Dengan cara kita blok semuanya, kemudian kita move. Setelah kita move, maka file yang ada di Puskesmas akan berpindah ke subdomain yang telah kita buat. Karena file sudah kita pindahkan, kemudian kita kembali ke halaman subdomain yang telah kita buka tadi. Nah, di situ masih error, di mana tampilan tersebut terdapat database-nya error. Oleh karena itu, kita akan membuat database. Dengan cara kita kembali ke home, kemudian kita buka MySQL database. Kemudian kita daftar di nama database dan juga untuk mempermudah pastikan nama dan database-nya sama. Kemudian setelah kita buat, kita scroll ke bawah di MySQL database, kita copy database-nya. Kemudian kita buka file manager, kemudian kita buka subdomain yang telah kita buat itu, kita pilih aplikasinya, kemudian kita pilih config, kemudian kita masukkan data yang telah kita buat tadi, yaitu MySQL database yang telah kita copy, kita masukkan ke database dan nama, dan juga password yang telah kita buat. Kemudian di save, kemudian kita kembali ke tab subdomain, kita refresh, kemudian akan muncul tampilan login. Jika pada tampilan subdomain sudah ada tampilan login, maka itu berarti aplikasi yang kita buat sudah berhasil. Sekian dan terima kasih.